Selamat siang Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Agustina, NIM 17040342. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan kelas A, yaitu pengukuran kinerja keuangan. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kinerja keuangan? Kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Kegunaan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua, untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, untuk memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Yang kelima, sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dan yang keenam, bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Ada berbagai alat yang digunakan untuk analisis kinerja keuangan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah atau absolut maupun dalam persentase atau relatif. Analisis trend merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis persentase per komponen atau common size merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset, persentase masing-masing komponen utang dan modal terhadap total pasifa, dan persentase masing-masing komponen laba rugi terhadap penjualan besi. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang keenam, analisis sosio keuangan merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Yang ketujuh, analisis perubahan laba kotor merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut. Yang kedelapan, analisis T-Impasse merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir yaitu analisis kredit, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit dari debitor kepada kreditor, seperti pada bank. Selanjutnya ada dua metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama yaitu economic value added. Economic value added adalah indikator internal yang mengukur kekayaan pemegang saham suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. OVA mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan modalnya untuk menciptakan nilai tambah ekonomis. Sebagai pengukur kinerja perusahaan, OVA secara langsung menunjukkan seberapa besar perusahaan telah menciptakan modal bagi pemilik modal. Ada tiga kriteria pada economic value added. Yang pertama yaitu OVA lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. OVA sama dengan 0, menunjukkan manajemen perusahaan berada pada titik impasse. OVA lebih kecil dari 0, berarti tidak terjadi proses penambahan nilai ekonomis bagi perusahaan. Dalam arti, laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para kreditor dan pemegang saham perusahaan atau investor. Selanjutnya, metode kedua yaitu market value added. MVA adalah perbedaan nilai perusahaan, termasuk ekuitas dan utang dan modal keseluruhan yang diinvestasikan dalam perusahaan. Semakin besar MVA menunjukkan indikasi MVA yang semakin baik. MVA lebih besar dari 0 menunjukkan perusahaan berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. MVA lebih kecil dari 0 menunjukkan perusahaan tidak berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. Selanjutnya, pengukuran kinerja keuangan dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek profitabilitas.
Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Yang kedua, aspek likuiditas. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang ketiga, aspek solvabilitas. Solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, yang mencakup kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Ada 5 jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin, merupakan perbandingan laba kotor dan penjualan pada periode yang sama. Operating profit margin menggambarkan laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari penjualan perusahaan. Net profit margin mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu penjualan rupiah. Return on assets atau ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan after-tax operating profit dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Return on investment atau ROI menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Kegunaan aspek profitabilitas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Selanjutnya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, seperti membayar gaji, utang yang jatuh tempo, biaya operasional, dan lainnya. Ada 2 jenis rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, menunjukkan perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar. Quick ratio menunjukkan perbandingan antara kas ditambah sekuritas jangka pendek ditambah piutang dengan kewajiban lancar. Kegunaan aspek likuiditas. Yang pertama, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, memudahkan nasabah bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga, poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Yang ketiga, yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, jika perusahaan dilikuidasi. Yang pertama yaitu total debt to total asset ratio, menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva perusahaan. Debt to equity ratio digunakan untuk mengukur utang yang dimiliki dengan modal sendiri. Kegunaan aspek solvabilitas. Yang pertama, untuk meninjau posisi sebuah perusahaan dan dilihat dari kewajibannya kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman termasuk dengan bunga. Yang ketiga, untuk meninjau nilai aktiva, khususnya aktiva tetap terhadap modal. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk meninjau pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk mengetahui besarnya bagian dari modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang terakhir, untuk meninjau jumlah dana pinjaman yang segera jatuh tempo atau akan segera ditagih terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada beberapa kriteria yang menjadikan kinerja keuangan disebut baik maupun buruk. Yang pertama, kriteria kinerja keuangan yang disebut baik apabila laba yang meningkat, memiliki dana cadangan yang mencukupi, rasio utang yang rendah, dan pengeluaran yang lebih kecil dari pemasukan. Sementara kriteria kinerja keuangan disebut buruk apabila laba yang menurun atau malah rugi berkelanjutan, tidak memiliki dana cadangan atau dana cadangan tidak mencukupi, rasio utang yang tinggi, dan pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan. Selanjutnya ada beberapa saran bagi perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk. Yang pertama yaitu melakukan pencatatan keuangan yang bersih dan jelas. Yang kedua, mengurangi pengeluaran yang bisa diminimalisir. Yang ketiga, memisahkan rekening pribadi dan rekening perusahaan. Yang keempat, membayar kewajiban atau pinjaman tepat waktu agar terhindar dari denda keterlambatan. Dan yang kelima, investasi pada sumber daya manusia pada perusahaan, seperti memberikan pelatihan maupun pada sistem perusahaan seperti penggunaan teknologi. Berikut merupakan studi kasus dalam pengukuran kinerja keuangan. Pada PT HM Sampurna merupakan sebuah perusahaan rokok besar di Indonesia dan mencapai pangsa pasar sebesar 36,1%. Pada akhir tahun 2013, total karyawan Sampurna dan anak perusahaannya berkisar 33.500 orang. Selain itu, perusahaan juga bekerjasama juga dengan 38 unit mitra produksi sigaret atau MPS yang terletak di berbagai lokasi di Pulau Jawa, sehingga total keseluruhan memiliki lebih dari 56.500 orang karyawan. Data keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.
Menghitung rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang dihitung pada studi kasus ini ada 3, yaitu net profit margin, return on investment, dan return on equity. Net profit margin dihitung dengan menggunakan rumus profit after tax dibagi sales dikali 100%. Return on investment dihitung dengan rumus profit after tax dibagi total assets dikali 100%. Return on equity dihitung dengan rumus profit after tax dibagi equity dikali 100%. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel. Rasio profitabilitas terdiri dari net profit margin yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh rata-rata sebesar 13,96% yang jika dibandingkan dengan standar industri tidak baik karena di bawah standar industri yang ditetapkan yaitu sebesar 20%. Di bawah standar industri menunjukkan pendapatan perusahaan atas penjualan belum maksimal. Return on investment yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh nilai rata-rata sebesar 37,63%. Apabila dibandingkan dengan standar industri yang ditetapkan sudah baik, karena sudah di atas standar yang ditetapkan, yaitu sebesar 30%. Di atas nilai standar menunjukkan perusahaan telah efektif dalam menjalankan operasionalnya. Return on equity yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh nilai rata-rata sebesar 75,5%. Apabila dibandingkan dengan standar industri sudah baik, karena sudah di atas standar yang ditetapkan, yaitu sebesar 40%. Di atas standar menunjukkan perusahaan telah efisien dalam menggunakan modal sendiri. Selanjutnya rasio likuiditas. Rasio likuiditas ada 2, yaitu current ratio dihitung dengan rumus current asset dibagi current liabilities, dan quick ratio dihitung dengan menggunakan rumus current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memiliki rata-rata sebesar 1,68 kali. Apabila dibandingkan dengan standar industri, masih di bawah standar yang ditetapkan, yaitu sebesar 2 kali. Di bawah standar industri menunjukkan bahwa perusahaan kurang liquid, dikarenakan current liabilities masih cukup besar untuk mencapai di atas standar industri. Quick ratio yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,34 kali. Nilai ini apabila dibandingkan dengan standar industri masih terlalu jauh. Misalnya nilai industri yang ditetapkan sebesar 1,5 kali. Di bawah standar industri menunjukkan bahwa perusahaan kurang liquid dikarenakan inventory masih terlalu besar dibandingkan dengan current liabilities. Selanjutnya rasio stabilitas ada 2, yaitu debt to asset ratio dihitung dengan rumus total liabilities dibagi total aset dikali 100%, dan debt to equity ratio dihitung dengan rumus long term debt dibagi total equity dikali 100%. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel. Rasio solvabilitas terdiri dari debt to asset ratio yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mendapatkan nilai rata-rata sebesar 49,7%. Apabila dibandingkan dengan standar industri sudah melampaui nilai standar yang ditetapkan, yaitu sebesar 35%. Di atas standar menunjukkan perusahaan dapat mengelola aktiva dengan baik. Debt to equity ratio yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mendapatkan nilai rata-rata sebesar 8,4%. Apabila dibandingkan dengan standar industri sudah baik, karena standar yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Di bawah standar menunjukkan tingkat pendanaan perusahaan menggunakan modal sendiri ialah lebih besar dibandingkan hutang. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah bersedia mendengarkan. Semoga bermanfaat.